Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Muhammad Hilmi Fauzi dengan NPM 112, Muhammad Abdul Razak dengan NPM 115, Himawan Anorogo dengan NPM 118, Audina Citra Andini dengan NPM 121, Inan Hoirunisa dengan NPM 122, dan Yulia Sasti Salsabila dengan NPM 123. Yang akan sedikit memaparkan tentang rumusan masalah dan telaah literatur. Yang pertama, rumusan masalah. Penemuan masalah merupakan tahap penelitian yang paling sulit dan krusial karena masalah penelitian mempengaruhi strategi yang diterapkan dalam pemecahan penelitian, meliputi identifikasi bidang masalah, penentuan atau pemilihan topik masalah, dan formulasi masalah atau perumusan masalah. Penemuan masalah sendiri merupakan tahap penelitian yang paling sulit karena mempengaruhi strategi yang diterapkan dalam pemecahan penelitian. Seperti yang ditemukan oleh Einstein dan Infeld, formulasi masalah penelitian sering memiliki tahap penelitian yang jauh lebih esensial dibandingkan dengan tahap pemecahan masalahnya. Bahkan menurut Isar dan Michael, formulasi masalah penelitian dengan baik merupakan setengah dari tahap pemecahan masalah. Masalah penelitian sering dirumuskan terlalu umum sehingga pokok permasalahan yang tidak jelas akan menyulitkan tahap pemecahan masalah yang meliputi penentuan konsep-konsep teoritis yang ditelaah dan pemilihan metode pengujian data. Semakin spesifik perumusan masalah penelitian, semakin mudah untuk dilakukan pengujian secara empiris. Mengingat pentingnya tahap penemuan masalah penelitian itu perlu pendekatan sistematis untuk merumuskan masalah penelitian yang baik sehingga memudahkan tahap pemecahan masalah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan. Baik, yang selanjutnya, tipe dan kriteria masalah penelitian. Tipe masalah penelitian. Masalah penelitian pada dasarnya merupakan suatu keadaan yang memerlukan solusi. Sekarang mengidentifikasi 4 kemungkinan tipe masalah dalam penelitian bisnis. Yang pertama, masalah yang ada saat ini di suatu lingkungan organisasi yang memerlukan solusi merupakan tipe masalah yang praktis yang umumnya diteliti dalam penelitian terapan. Masalah praktis dapat terjadi pada setiap tingkat dan fungsi organisasional. Yang kedua, area tertentu dalam suatu organisasi yang memerlukan pembenahan atau perbaikan. Area tertentu dalam suatu organisasi yang memerlukan pembenahan atau perbaikan, keputusan manajemen memungkinkan berupa kebijakan yang dibuat oleh karena adanya suatu masalah yang segera memerlukan pemecahan. Ditinjau dari saat munculnya masalah, keputusan tersebut merupakan kebijakan manajemen yang bersifat reaktif. Keputusan manajemen dapat pula bersifat proaktif untuk mengantisipasi kemungkinan munculnya masalah tertentu pada masa yang akan datang. Yang ketiga, persoalan teoritis yang memerlukan penelitian untuk menjelaskan atau memprediksi fenomena. Tidak semua hasil penelitian bisnis memberikan kontribusi secara langsung terhadap pemecahan masalah praktis. Para akademis atau praktisi dapat melakukan penelitian terhadap persoalan teoritis yang mempunyai dampak tidak langsung terhadap pemecahan masalah praktis. Yang terakhir, pertanyaan penelitian yang memerlukan jawaban empiris. Hasil penelitian di samping berupa deskripsi persoalan teoritis yang digunakan untuk menjelaskan atau memprediksi fenomena empiris dari suatu pertanyaan penelitian. Pertanyaan teoritis dapat berupa pertanyaan atau masalah penelitian sebelumnya yang belum terjawab. Slide selanjutnya. Kriteria masalah. Ada sejumlah kriteria yang dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam penemuan masalah penelitian. Yang pertama, dan topik yang menarik. Bidang masalah yang dipilih umumnya adalah yang menarik perhatian dan merupakan bidang keahlian yang dikuasai oleh peneliti. Lingkungan peneliti termasuk latar belakang pendidikan, pemikiran, dan disiplin
disiplin yang ditekuni, merupakan faktor yang memengaruhi pemilihan bidang masalah dan pemahaman peneliti terhadap masalah yang diteliti. Pemilihan bidang peneliti mengarahkan peneliti untuk menentukan topik atau pokok masalah yang diteliti. Yang kedua, signifikasi secara teoritis atau apakah masalah dan topik penelitian yang menarik untuk diteliti mempunyai signifikan secara teoritis untuk peneliti besar atau untuk peneliti terapan. Pertimbangan yang digunakan untuk melakukan signifikan masalah penelitian berkait 3 hal sebagai berikut. Yang pertama, adanya dukungan konsep teoritis dari penelitian sebelumnya yang mempunyai topik sejenis. Yang kedua, tersedianya dapat diperolehnya data yang relevan dengan topik penelitian. Yang ketiga, kontribusi hasil penelitian terhadap pengembangan teori atau pemecahan masalah praktis. Kemudian yang ketiga, dapat diuji melalui pengumpulan dan analisis data. Masalah yang diteliti harus dapat diuji melalui peran dan analisis data. Kalau terlalu umum cenderung akan melibatkan banyak variabel dan jumlah data yang harus dikumpulkan, sehingga peneliti akan sulit untuk menginterpretasikan hasilnya. Agar dapat diuji, peneliti perlu mengisolasi masalah umum menjadi masalah spesifik yang mengidentifikasi secara jelas variabel. Variabel yang diteliti dan unit analisis. Unit analisis adalah satuan data yang dianalisis antara lain dapat berupa individu, kelompok, bagian, atau keseluruhan organisasi, industri, dan juga negara. Yang terakhir, sesuai dengan waktu dan biaya yang tersedia, pembatasan skop masalah dapat dilakukan pada berbagai aspek, yaitu periode waktu, pengamatan atau variabel yang diteliti, dan lingkungan subjek penelitian. Sumber dana penelitiannya biasanya berasal dari peneliti. Meskipun dari segi waktu lebih fleksibel dibandingkan dengan peneliti terapan, peneliti perlu mempertimbangkan biaya yang diperlukan untuk melakukan penelitian. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Berikut adalah penemuan rumusan masalah, yaitu sumber penemuan masalah. Sumber penemuan masalah penelitian yang utama, seperti yang telah disebutkan di muka, berasal dari pengalaman dan literatur. Sumber masalah penelitian yang berasal dari literatur yang dipublikasikan antara lain dalam bentuk buku teks, jurnal, ataupun teks database. Yang kedua yaitu literatur yang tidak dipublikasikan, antara lain berupa skripsi, tesis, disertasi, paper, atau makalah seminar. Berikut ini adalah pembahasan mengenai beberapa sumber penemuan masalah penelitian yang berasal dari literatur yang dipublikasikan. Yaitu yang pertama, buku teks, merupakan salah satu jenis literatur yang dipublikasikan yang berisi banyak informasi sebagai sumber penemuan masalah penelitian. Yang kedua yaitu jurnal. Yang kedua yaitu merupakan jurnal, merupakan jenis literatur yang berisi artikel yang menelaah berbagai macam konsep teoritis. Yang ketiga adalah database, merupakan jenis berisi komplikasi daftar buku jurnal, majalah, atau literatur lainnya yang dipublikasikan secara periodik. Teks database dapat berupa cetakan dalam bentuk buku, disket, pita magnetik, research disk, compact disk, CD-ROMs, atau dipublikasikan melalui website dalam jaringan internet. Kemudian yaitu bibliographic database, memuat daftar referensi antara lain mengenai judul artikel, nama penulis, sumber publikasi, penerbit, volume, dan nomor halaman. Contohnya, Accounting Research History, berisi daftar artikel hasil penelitian akuntansi selama periode tertentu yang dimuat dalam sejumlah jurnal akuntansi. Yang kedua yaitu
Business Periodic Index melalui daftar biografi, artikel bisnis dan manajemen yang dipublikasikan dalam sejumlah jurnal bisnis dan ekonomi. Yang ketiga yaitu Prediges PSNS Index berisi informasi yang lebih spesifik mengenai perusahaan termasuk informasi mengenai akuisisi manajer produk dan teknologi. Kemudian Abstract Database. Abstract Database yaitu menyajikan abstrak atau ringkasan artikel. Salah satu jenis Abstract Database adalah abstrak disertai yang berisi ringkasan komponen-komponen utama dalam disatu yang diklasifikasikan berdasarkan judul, penulis, dan intuisi. Kemudian teks database membuat kumpulan materi artikel secara lengkap atau full text. Full text data umumnya dapat diperoleh pada institusi yang memberikan jasa layanan database komputer, misal manajemen konteks, business, dan industri news. Kemudian akan dipresentasikan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi materi ini. Yang keempat yaitu penuan masalah. Peneliti memperoleh ide dengan cara mengembangkan masalah penelitian sebelumnya. Aspek yang dapat dikembangkan dari masalah penelitian sebelumnya antara lain adalah lingkungan dari subjek yang diteliti, dimensi atau perspektif masalah penelitian, dan metode penelitian. Ide untuk menemukan masalah penelitian dapat diperoleh melalui dua pendekatan, yaitu pendekatan formal dan pendekatan informal. Adapun pendekatan formal dibagi menjadi 6 metode. Yang pertama yaitu metode analog atau analog method. Metode ini menggunakan pengetahuan yang diperoleh dari hasil penelitian pada bidang tertentu untuk menentukan masalah penelitian pada bidang yang lain yang terkait. Nah, misalnya yaitu studi semantik dalam penyajian laporan keuangan. Yang kedua yaitu metode renovasi atau renovation method. Metode ini masalah penelitian dapat ditentukan dengan cara memperbaiki atau mengganti komponen teori atau metode yang kurang relevan dengan komponen teori atau metode yang kurang efektif. Yang ketiga yaitu metode dialektis atau dialektik method. Nah, metode ini menentukan masalah penelitian dengan mengajukan usulan pengembangan terhadap teori atau metode yang telah ada. Yang keempat yaitu metode morfologi atau morfologi method. Nah, metode ini menjelaskan metode formal yang digunakan untuk menentukan masalah penelitian dengan menganalisis berbagai kemungkinan kombinasi bidang masalah penelitian yang saling berhubungan dalam bentuk metrik. Nah, dapat dicontohkan yaitu apakah ada hubungan antara kemampuan komunikasi dengan prestasi akademik mahasiswa. Yang kelima yaitu metode komposisi atau decomposition method. Metode ini masalah penelitian ditemukan dengan cara membagi masalah ke dalam elemen-elemen yang lebih spesifik. Dapat dicontohkan yaitu masalah akuntansi, beli sewa yaitu matching cost with revenue. Yang terakhir yaitu metode agregasi atau aggregation method. Metode ini merupakan kebalikan dari metode dekomposisi, yaitu menggunakan hasil penelitian atau teori dari berbagai bidang penelitian yang berbeda untuk menemukan suatu masalah penelitian yang lebih kompleks. Misalnya yaitu penerapan analisis input-output teori utilitas dan teori motivasi secara simultan untuk pengukuran kinerja manajerial. Adapun pendekatan informal terdiri dari 4 metode, yaitu metode yang pertama yaitu metode perkiraan atau conjecture method. Metode ini mengumpulkan masalah penelitian berdasarkan intuisi pembuat keputusan mengenai situasi tertentu yang diperkirakan memiliki potensi masalah. Contohnya yaitu kerugian karena produk hilang untuk jenis produk yang
mudah menguap dapat terjadi pada proses pembelian. Yang kedua yaitu metode fenomenologi atau fenomenologi method. Nah, metode ini mengupayakan masalah penelitian berdasarkan hasil observasi terhadap fakta atau kejadian. Nah, dapat dicontohkan pada pengamatan investor terhadap data keuangan historis suatu perusahaan atau beberapa perusahaan dalam suatu industri dapat digunakan sebagai dasar dalam penentuan topik masalah. Mengenai manfaat rasio keuangan untuk memprediksi pertumbuhan laba atau kandungan informasi laporan kas untuk pembuatan keputusan investasi. Yang ketiga yaitu metode konsensus atau konsensus method. Metode ini yaitu kebiasaan yang diperhatikan dalam bisnis yang tidak dilandasi oleh konsep atau teori yang baku. Dapat dicontohkan dalam kriteria untuk menentukan materiality, dalam pengakuan dan penyajian informasi akuntansi atau auditing, kemungkinan dapat digunakan sebagai dasar untuk menentukan masalah penelitian. Nah, yang terakhir yaitu metode pengalaman atau experience method. Masalah penelitian dapat dikemukakan berdasarkan pengalaman perusahaan atau orang-orang dalam perusahaan. Nah, misalnya yaitu pengalaman perusahaan dalam menghadapi kesulitan likuiditas atau reaksi konsumen kemungkinan dapat mengarahkan pada penemuan masalah penelitian yang berkaitan dengan peningkatan kemampuan kas atau perubahan taktik pemasaran. Setelah mengetahui dua pendekatan tersebut, mana yang lebih baik untuk menemukan masalah. Dalam buku ini dijelaskan pendekatan formal secara umum dinilai lebih baik dengan pendekatan informal. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Baik, slide selanjutnya yaitu perumusan masalah. Kriteria penelitian yang baik menghendaki rumusan masalah atau pertanyaan penelitian yang secara jelas dan tidak ambiguitas masalah penelitian sebaiknya dinyatakan dalam bentuk pertanyaan yang mengekspresikan secara jelas hubungan antara dua variabel atau lebih. Rumusan penelitian dapat dinyatakan dalam bentuk pertanyaan atau dinyatakan dalam tujuan penelitian. Contoh rumusan masalah penelitian dalam bentuk pertanyaan. Yang pertama yaitu bagaimana pengaruh idealisme terhadap komitmen pada profesi. Yang kedua, apakah ada hubungan antara partisipasi pemakai dengan kepuasan pemakai dalam proses pengembangan sistem informasi. Yang ketiga, apakah pengumuman right issue mempunyai kandungan informasi yang cukup untuk membuat pasar bereaksi terhadap pengumuman tersebut. Beberapa peneliti merumuskan masalah penelitiannya ke dalam pertanyaan tujuan penelitian. Tujuan penelitian meskipun demikian tidak harus sama dengan masalah yang diteliti. Contoh rumusan masalah yang penelitiannya tidak dinyatakan bentuk pertanyaan, tetapi dinyatakan dengan penelitian. Yang pertama dimaksud untuk menguji tiga variabel itu gaya kepemimpinan, ketidakpastian lingkungan, dan informasi job relevan terhadap kegunaan yang dirasakan dari sistem penganggaran. Yang kedua yaitu penelitian ini bertujuan masih pemecahan saham dapat secara murni mempengaruhi harga saham dengan melakukan pengawasan terhadap laba per lembar saham, dividen, harga saham industri. Baik, slide selanjutnya akan dilanjutkan. Kesalahan umum dalam penemuan masalah. Isaac dan Michael mengemukakan beberapa kesalahan yang umumnya dilakukan peneliti dalam tahap penemuan masalah penelitian. Yang pertama, peneliti mengumpulkan data tanpa rencana atau tujuan penelitian yang jelas. Yang kedua, peneliti memperoleh sejumlah data dan berusaha untuk merumuskan masalah penelitian sesuai dengan data yang tersedia. Yang ketiga, peneliti merumuskan masalah penelitian dalam bentuk terlalu umum dan ambiguitas sehingga menyulitkan interpretasi hasil dan pembuatan kesimpulan penelitian. Yang keempat, peneliti menemukan masalah tanpa terlebih dulu menelaah hasil penelitian sebelumnya dengan topik sejenis sehingga masalah penelitian tidak didukung oleh kerangka teoritis yang baik.
Yang kelima, peneliti memilih masalah penelitian yang hasilnya kurang memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori atau pemecahan masalah praktis. Kelompok kami mengambil referensi dari buku Dr. Nur Indriantoro, MSc, Akuntan, dan Dr. Andes Bambang Supomo, MSI, Akuntan, edisi pertama Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.